kunci pertama tadi asam amino. Dari mana asam amino? Ini mereka nih asam amino. Kata kunci yang kedua apa? Probiotik. Probiotik. Probiotik itu apa? Makanan yang fermentasi. Makanan yang difermentasi. Contohnya apa ini? Kemarin ada pasien habis diruqyah. Teriak-teriak dia, bukan saya, bukan pasien saya, ada teman cerita. Lalu pasien ini buat sekalian, setelah dia tenang, sama ustadznya, sepertinya ustadznya juga ngeliatin kajian, kayaknya. Ya, akhirnya sama dia dikasih kurma sama tempe. Nah, ini ceritanya yang unik di sini. Lalu, setelah dikasih kurma sama tempe itu, ternyata pasien tadi bereaksi yang sama seperti saat diruqyah. Apa kesimpulannya? Jin itu nggak suka makanan sehat. Serius. Jadi ternyata jin itu emang nggak suka makanan sehat. Salah satu rimpang yang dia nggak suka itu apa coba? Broto wali sama sambiloto. Nggak suka banget. Karena mereka berjalan di aliran darah. Maka ada dalam Islam itu salah satu bagian dari tip nabawi, ya, pengobatan Nabi itu adalah membersihkan, mengeluarkan sampah-sampah, dan itu di Islam dikenal dengan cara apa? Berbekam. Ada 3 kan? Menjaga kesehatan, menjaga, yang pertama, pola kesehatan, menjaga kesehatan, mencegah makanan yang tidak baik bagi tubuh, yang ketiganya membuang itu pakai bekam. Maka tidak heran ada hadis Nabi katakan apa? Asyifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syarb tahtil mihjam wa kaitinar. Kata Nabi kesembuhan itu 3. Minum madu. Memasukkan. Ya, yang bagus. Yang kedua apa? Syarb tahtil mihjam. Sayatan alat bekam. Yang ketiga K. Nah gitu ya. Jadi ini gara-gara beginian jin yang ngamuk. Gitu loh. Jadi makan sehat itu enggak. Berarti kalau saya makan saya makan enggak sehat, berarti saya ketularan kena jin? Oh enggak, bukan. Tapi nafsu kita, kolbu kita bermasalah. Kalau saya sih membahasan gitu. Kalau kecenderungan kita untuk makan yang nggak baik terus, ada masalah nafsunya yang tidak terkendalikan. Tapi apakah itu katakanlah imannya bermasalah? Saya nggak tahu. Yang saya bahas ini kan nafsunya. Ya, enakkah ini? Enak. Dan dia kan probiotik. Ya, coba dimakan nanti. Tempe itu sehat? Isinya apa? Ya iyalah. Bukan itu, yang keren dikit lah jawabannya. Isinya apa? Bakteri kan? Oh iya. Isinya kan bakteri. Bakteri yang ada di tempe ini kan probiotik namanya. Probiotik itu makanannya apa? Prebiotik. Jadi kalau Anda makan tempe jangan lupa makan sayur. Ini prebiotiknya. Kalau Anda makan tempe jangan lupa makan buah. Kalau Anda makan tempe jangan lupa pakai madu karena madu itu jadi prebiotiknya juga. Gitu. Jadi kalau kayak begini buat sekali itu Masya Allah ya. Kita coba ya. Jadi makanan kayak begini dan jangan digoreng. Kalau mau sehat, digoreng boleh nggak? Boleh, nggak ada yang ngelarang. Ada yang mau nyobain? Mupeng gitu Pak mukanya Pak. Coba makan Pak. Betul. Nanti habis makan, Bapak coba berdiri biar tunjukin wajahnya, terpaksa, sedih, atau apa gitu. Coba berdiri Pak, berdiri. Jadi bentar. Speechless gitu ya? Enak ya? Selain enak, sehat. Selain enak, sehat, ada probiotiknya, ada prebiotiknya. Karena kurma merupakan prebiotik yang paling baik. Ini. Ya, kurma ini merupakan prebiotik yang paling baik. Makanannya tempe itu kurma. Paham ya? Karena kurma bakterinya. Ini makanannya bakteri. Jadi kalau orang sakit mah itu, bukan sakit mah ya, sakit pencernaan itu tidak heran Nabi mengatakan makan kurma pagi-pagi. Kurma juga kalau bisa, kalau enggak kurma begini juga nggak apa-apa. Itu sebabnya, apalagi buka puasa, coba diubah bukanya. Jangan lagi pakai yang minyak-minyakan. Saya senang gitu dengan orang Indonesia, kita kan buka puasa gitu kan, pakai kurma. 1, sisanya ngambil berkahnya doang gitu kan. Salah. Coba kurma dibanyakin, sayur dibanyakin. Jadi nanti termasuk makan gorengan itu, ya. Itu bisa disiasatin buat sekalian. Supaya bisa makan gorengan. Mau tahu caranya? Gak usah lah. Caranya ambil gorengan. Gorengan itu ada potong-potong, kasih kuah, siapin kuahnya.
kuahnya itu yang kacang segala macam gitu kan. Lalu potong-potong tadi yang dipakai garpu atau sumpit, celupin situ. Celupin, terus siapin satu air putih. Waktu Anda mau makan cium dulu. Cium, rasakan wanginya. Setelah Anda taruh, Anda minum air putih langsung. Ulangi proses itu berkali-kali, nanti air putihnya menghilangkan keinginan untuk makan. Insya Allah, karena air putih itu bagus. Dia ngasih sensasi kenyang. Itu caranya ya. Tetap apa kita rasakan? Kan pakai indera penghidup. Baunya, gitu kan asik. Seperti itu. Jadi itu yang pertama, probiotik sama yang sudah kedua. Jadi yang pertama tadi asam amino. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mulai terapkan pola-pola ini, insya Allah tubuhnya akan recover sendiri, insya Allah. Apalagi ya Anda mulai membiasakan dengan makan kayak begini. Ini, masya Allah, kalau kita bikin ya, dikelola dengan apa tuh namanya, diolah dengan yang bagus, enak sekali ini sebenarnya. Saya kadang-kadang kalau apa begini ya, itu Anda bisa ambil alpukat atau blender, bikin dressing ini. Alpukat ada blender, lalu dikasih nipis, dikasih zaitun, dikasih bawang putih, dikasih lada hitam, alpukatnya. Jangan cair, dia harus kental. Setelah itu masukin ke sini. Dia akan jadi dressingnya. Penuh itu. Apa yang didapatkan? Ada seratnya, ada proteinnya, ada prebiotiknya, dan sehatnya minta ampun. Dan tetap enak. Alpukat itu kalau Anda makan, ya kita buat alpukat tadi, Bapak sekalian, itu Masya Allahnya ya, bukan hanya untuk bikin jus aja, itu enak banget. Enak banget. Bikin dressing. Jadi kalau yang masih suka makan bubur ayam pagi-pagi, bubur ayam sehat nggak? Kenapa ragu gitu? Masa satu sisi doang. Nasi goreng isinya apa? Gula. Gula kan? Nasinya gula. Kerupuknya gula. Kecapnya gula. Apalagi? Bakwannya? Kan gula, tepung kan? Terus makannya pakai apa? Telur. Telurnya diapain? Goreng. Protein digoreng, rusak. Minumnya apa? Teh manis. Makan apa? Ketika, nih ilmunya. Ketika tubuh tidak bisa mengolah yang masuk ke dalam tubuh kita, tubuh minta istirahat. Makanya tidak heran orang makan begituan, ngantuk dia. Untuk bikin enzim baru. Akan beda ceritanya kalau Anda makan beginian. Coba aja makan. Trial aja, makan maaf kayak begituan ya, nasi goreng, lalu udah makan beginian setengah aja atau sedikit aja, nggak bakal ngantuk. Dengan komposisi yang sama, dengan kandungan yang katakanlah ada gulanya juga, tapi ini gula yang sehat. Gitu loh. Ya. Ini katakanlah jadi makanan sehat, bisa nggak bisa nih saya bikinin. Ini Pak enak banget ini ya. Enggak. Oh boleh. Semakin banyak makanan yang Anda makan, yang tidak banyak pengolahannya, makin sehat dia. Itu kata kuncinya. Itu yang kita kenal sebagai living food. Jadi makanan kayak begini, kapan waktu terbaik dimakan? Saat dipetik dari pohon. Tapi kan nggak mungkin kita nggak punya pohonnya. Allah di pelindungnya. Maka waktu Anda buka pelindungnya langsung makan. Sebab apa? Dia oksidasi. Termasuk beliau ini. Karena dia terlalu berharga, maka ketika oksigen datang, oksidasi langsung fermentasi dia. Maka air kelapa itu dibuka, langsung minum. Jangan dimasukin kulkas. Ini juga sama. Makan alpukat yang suka makan bubur ayam. Wah, saya kasih caranya bubur ayam lain. Gimana caranya? Nih, contoh bubur ayam. Tapi ini kan bubur ayam tanda kutip sih. Mana sendok tadi? Mana sendok dikasih ini? Sudah coba. Tidak apa-apa. Ini kan jadi bubur ayam juga ala-ala kita sih. Lanjutin begini. Kalian makan saya tuh murah. Gitu ya. Pasti 10 ribuan kan? 7 alpukat gitu ya. Lalu hancur-hancur begini, terus Anda kasih sedikit dengan kurma. Ini Pak, sehatnya minta ampun loh ini. Tapi makanan kayak begini, kalau Anda terus-menerus Anda makan, mempersiapkan generasi ke depan yang jauh lebih sehat. Daripada cuma sekedar makanan tadi. Mau? Kenapa wajahmu begitu? Sponsori oleh Madu Al-Amin. Simple, tapi ada lemaknya, kan protein. Ada alpukat kan lemak. Ada asam aminonya,
ada gulanya, ya. Lagi minum ini nanti buat minumannya diparut, kasih air panas jadi teh antioksidan. Biji alpukat ini tinggi antioksidannya loh. Diparut, kasih air panas, minum airnya sedikit. Hei, saya boleh. Mau nggak? 1, 2. Oh, canda. Simpel kan? Simpel. Ini juga sama. Ya, model begini doang buat sekalian. Kita kasih lagi madu. Sama minyak zaitun. Simpel kan? Simpel. Terus diaduk. Ini lemak. Insya Allah ya, kalau ada kanker, Anda sudah mulai rutin makan beginian, insya Allah 3 bulan itu bisa hilang kankernya. Tambah dengan puasa. Entah lebih bagus dan lebih baik organik. Kenapa? Karena mereka adalah yang punya kemampuan untuk bersih-bersih badan. Mudah, cuman memang kalau belum biasa, berat. Apalagi di sini ada pare. Saya nggak suka pare, jujur aja. Kalau nggak ada kebutuhan, saya nggak makan pare. Pare itu bagus. Orang diabetes itu salah satu makanannya lah makan yang pahitan aja. Bagus banget buat sekalian ya. Makan yang pahitan. Gak usah banyak-banyak makannya. Mahal. Ya. Jadi, Bapak sekalian nggak punya, kan gampang lah. Buah lokal Indonesia itu banyak banget. Pagi-pagi sarapan ke kampus makan manggis 3 sama bijinya. Biji manggis itu bagus banget. Ya. Jangan dikunyah. Dapat kok, saya pernah nyobain manggis itu di blender sama bijinya nggak pahit. Termasuk pisang. Pisangnya bagus sekali, Masya Allah ya. Sama kulitnya udah bagus banget. Kulitnya bermanfaat. Jadi kalau makan pisang memang bagus sama kulit. Tapi kita kan nggak lazim. Jadi kalau mau apa, di blender aja sama kulitnya. Jadi smoothies. Gitu ya. Gampang. Nih kita cobain. Karena mau selesai, jadi kita demo-demo aja. Demo masak. Termasuk nasi. Yang masih suka makan nasi putih, saya tidak melarang Anda makan karbohidrat ya. Tapi yang saya maksud tuh nasi putihnya dikurangi, diganti sama nasi yang lain. Merah, coklat, hitam. Atau kalau nggak usah makan nasi, tetap hidup insya Allah. Iya benar. Jangan dibuang, doktrinnya dibuang. Bahwa kalau nggak makan nasi itu nggak makan. Makan ubi juga makan. Ya kan? Kan sama-sama karbo juga. Ya mau? Mau? Saya coba dulu. Jangan Bu. Terlalu enak. Serius terlalu enak. Bagi saya tambahkan dengan kata kunci sih. Ini itunya. Simple. Jeruk nipis. Termasuk jeruk nipis itu ya pagi-pagi coba diganti itunya, diganti minumannya menjadi apa? Jeruk nipis sama madu sama garam. Bagus banget, sama makan kurma ya habis itu. Dah, jadi. Ini kasih ibu-ibu. Mulai sekarang tolong bikin makan yang sehat buat anak-anak di rumah ya. Terus selesai belum? Waktu? Udah habis. Ya, jadi tadi ada apa? Asam amino, probiotik, prebiotik, ada rempah, ada rimpangnya. Ini kan rempah nih. Mana tuh? Ini nih, lada hitam. Dimakan bukan difoto. Sempet-sempetnya difoto dulu sama dia. Enak Bu? Enak kan? Simple loh. Semakin simple pengolahan makanan yang Anda makan, lebih bagus. Terutama yang tidak banyak mengalami pengolahan dalam hal suhu. Jadi sayur itu paling bagus kalau Anda makan mentah. Kalau nggak bisa, ya udah kukus, nggak apa-apa. Ya. Ini rempah nih,
Ya, rempahnya apa? Ya kayak lada hitam, rempah tuh. Ya, atau mungkin kayak begini nih, spray. Prek, pecah-pecahin, iris-iris, kasih panas, kasih kunyit dikit, kasih madu, udah jadi minuman sangat sehat. Dan banggalah dengan itu. Bangga, bos sekalian. Jangan bangga dengan soda. Jangan bangga dengan minuman kemasan. Wallahi saya katakan, kalau penduduk negeri ini bersyukur dengan mereka-mereka ini, Allah akan limpahkan banyak sekali keberkahan untuk kita. Karena di sini nggak tumbuh tempat lain. 350 tahun kita dijajah Belanda, ini diambil ini loh. Karena memang kata kuncinya di mereka-mereka ini sebenarnya kita nggak ditumbuhkan Allah kurma di sini, tapi Allah juga menciptakan ya ibarat kata gula-gula dari buah-buah yang ada di Indonesia. Meskipun sekarang dengan impor kan gampang. Ya, jadi itu ada rempah, ada kayu manis, ya ada lada hitam, ya mungkin jahe kayak begini. Tiap hari masukkan dalam tubuh kita 5 hal tadi. Ya, asam amino, probiotik, prebiotik, rempahnya, rimpangnya, masukin. Ya, itu insya Allah ada di buku saya tulis ya. Termasuk juga resep, belum ada saya share, tapi resep ini saya pakai buat sebagai pedoman, bukan pedoman, mengasup banyak sekali mineral-mineral penting ke badan kita. Jadi nanti bahannya apa? Ini, kunyit, jahe yang paling banyak, jahe, kemudian lengkuas kalau ada, harus ada jahe, kunyit, lengkuas, yang keempat serai. Jahe, kunyit, lengkuas, serai. Jelas? Kasih air panas, ya air dispenser aja lah cukup, insya Allah sampai dia keluar aromanya itu. Lalu Anda ketika sudah agak anget, ada jeruk nipis sedikit, satu kecil gini aja lah. Udah kan? Udah. Dulu udah disaring tuh, udah disaring. Lalu saringan yang tadi ada blender sama kurma yang dibuang bijinya. Saringannya tadi ada blender sama kurma yang dibuang bijinya. Kapan minumnya? Waktu mau tidur. Sama waktu bangun tidur. Pastikan matanya sudah terbuka. Apa efeknya? Banyaklah. Tapi intinya gini, kalau malam restoran itu mau tutup, maka biasanya restoran akan bersih-bersih restoran. Paham ya? Ada petugas kebersihannya, itu staf restoran juga. Beban mereka akan banyak berkurang atau akan sedikit lebih ringan kalau apa? Kalau seandainya kotoran di restoran ini tidak banyak. Sampahnya maaf. Ya, maka malam itu yang harus kita kerjakan apa? Perkuat pasukan kebersihannya kita. Jelas ya? Pasukan kebersihan kita siapa? Ini tadi kita masukin tadi dulu. Itu pasukannya. Ginjalnya, jantungnya, otaknya, pencernaannya, pembuluh darahnya, dia akan bersihin semua tuh, sampai ke otak. Jelang tidur. Jadi katakan kita akan tidur jam 9, setengah 9 dan minum itu. Insya Allah. Akan banyak efek ke badannya. Lama-lama dia kayak, saya menyebutnya ala-ala saya seperti stem cell. Ala-alanya saya aja. Bahasa saya. Itu ya.